وأحمد بن محمد وشيخه ورسول من الله يغفر له ويرحمه ثم إلى رسوله الإمام أحمد بن عطاء السكندري الشيخ أحمد زهر بن عبد الحسن الشاذلي ورسول من الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته الجنة ويكثر أثواباتهم إلى حسناتهم يحفظون بجاههم وينفعون بهم يعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوار المؤمنين ونفحات الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولاتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي العلل والمفرج للقلوب وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini. Tidak ada lain dan bukan duduknya kita di tempat ini mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, yang semua nasib kita ada di tangan Allah, yang semua yang kita pikirkan, semua jawabannya ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuhu. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengannya. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba yang dekat ini, mereka merasakan dekatnya itu lebih dekat dari diri mereka sendiri. Ada yang tidak mau mengangkat kepalanya lagi melihat, sepertinya mereka melihat tempat bersemayamnya Allah di hati ini. Ini hati memang tempatnya Allah. Coba kita lihat ke hati kita. Para aulia sholihin, ada yang mereka yang umurnya sudah 40 tahun, banyak dari mereka yang Allah tidak angkatkan lagi kepala mereka. Karena dekat sama Allah sampai tidak mau angkat kepala. Beradab sama Allah. Ka'bah sudah ada di hati mereka. Orang jauh melihat Ka'bah di Mekah, tapi hamba Allah ini Ka'bahnya sudah tertancap ke hati mereka. Karena dekat, dah jauh-jauh dari Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada diri kalian itu, di dalam diri kalian ada Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini. Apakah kalian tidak melihatnya, wahai hamba Allah? Wahai hamba yang tinggal di tempatnya Allah, wahai hamba yang tinggal dan makan rezeki dari Allah, tidak kalian buka mata kalian kecuali melihat ciptaan Allah. Tidak kalian mendengarkan suara kecuali suara itu ciptaan Allah juga. Gemercik hati kita lagi dilihat oleh Allah semuanya. Yang merasakan adalah hamba yang dekat tadi. Bagaimana kita dekat? Supaya dekat. Ini dekat pemberian dari Allah. Tidak bisa dibayar dengan duit mau dekat. Tidak bisa dibayar dengan kedudukan. Tidak bisa dibayar dengan dunia seisinya, tidak bisa membayarnya. Tapi kita berbuat baik, datang ke masjid, kita hadir majelis,
kita mempunyai niat yang baik, mempunyai pikiran yang baik. Inilah yang bisa menjadikan kita dekat. Memang Allah pilih kebaikan saja yang bisa menjadikan kalian dekat sama Allah. Memang Allah yang sudah pilihnya. Itulah orang menggandengkan semua yang mereka miliki dengan kebaikan. Bagaimana hartanya digunakan untuk yang baik, bagaimana kedudukannya digunakan untuk yang baik. Kenapa? Karena yang dimau ini adalah kebaikannya tadi. Dengan itu bisa dekat sama Allah, dekat sama Allah. Faman wajadillah fa ayyu syai'in fuqid, dibilang. Orang yang sudah bisa dapat Allah, dia hidup tetap mendapatkan Allah, mendapatkan Tuhan, bertuhan memang, beragama, mengabdi memang sama Allah. Fa ayyu syai'in fuqid, apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang, harta, tahta, tidak ada yang hilang. Semuanya abadi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang dipilih sama Allah saja yang bisa dekat sama Allah. Itulah orang yang dekat sama Allah, ada di hatinya sudah Allah. Para ulama ditanamkan sama murid-muridnya, ditanamkan sama anak keluarganya, untuk tidak tidur kecuali sudah minta dulu sama Allah. Ya Allah, berikanlah di hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi-Mu, dan ya Allah, jadikan tidur kami ini bisa mimpi dengan Nabi Muhammad. Itu yang mereka inginkan. Setiap tidur minta, ya Allah. Kalau orang sudah hidup di dunia lupa minta mimpi Rasulullah, orang ini tidak rindu sama Nabi Muhammad. Belum tahu, belum jatuh cinta sama Rasulullah. Yang punya dunia sejagat raya ini cinta sama Rasulullah. Bahkan disebutkan yusallun. Arti yusallun ini terus menerus berselawat. Tidak ada satu waktu kecuali Allah berselawat terus. Setiap detik, setiap saat berselawat, memberikan anugerah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hidup di dunia, satu tetes air mata pun tidak pernah keluar karena ingin dengan Rasulullah. Berdoa inginnya harta, kita berdoa ingin begini, ingin begitu. Sesuatu yang memang Allah tulis, tapi tidak pernah kita ingin minta Rasulullah SAW hadir di mimpi kita. Kalau kita dulu ketemu guru-guru kita disepegang bagaimana hubungannya sama Nabi, sudah punya hubungan belum? Setiap ketemu, ya Allah, kalau kita meninggal dunia, cucu kita bilang, oh dulu Kai itu kalau salaman hari Minggu kita ketemu Kai atau hari Jumat, pasti ditanyanya bagaimana hubungan sama Nabi Muhammad. Oh, ini warisan yang mahal, warisan yang hebat yang kita kasihkan sama murid-murid kita. Harus semua punya hubungan sama Nabi. Jangan tidur kecuali sudah berdoa, ya Allah. Kalau amalan ini sedikit amalan, tapi kalau diamalkan bisa banyak menghancurkan dan menghilangkan segala kegelapan hidup kita. Hawa nafsu, musuh yang paling dahsyat yang dikatakan oleh Rasulullah, a'da aduwika alladhi nafsaka baina jambayk. Musuh yang paling jahat adalah nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Dia lebih dahsyat min sab'ina syaitan, lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Nafsu ini kalah nanti. Ingin ini kita kurangi keinginan. Harus dikurangi. Kalau penuh tidak bisa diisi, harus dikurangi dulu ingin ini. Yang ingin ini nanti dulu, ingin dapurnya bagus nanti dulu, ingin punya handphone bagus nanti dulu. Inti coba masukkan sekarang ingin mimpi Rasulullah, masukkan itu saja. Kalau ini sudah masuk, ya Allah, setiap di atas kasur saja, tak usah kemana-mana, pas atas kasur sampai menangis baru kita tidur. Sudah di atas kasur tak boleh mikir kecuali mikir Nabi Muhammad SAW. Ingin Nabi Muhammad. Kalau kita dapatkan ini, dapat segalanya. Kenapa? Kalau kita dapatkan Nabi Muhammad, dapat Allah. Allah tidak bisa dilihat. Kita lihat pohon,
Pohon tidak bisa kita lihat, baunya tidak bisa kita lihat. Bunga mawar, bau. Bagaimana mau diambil? Tidak bisa. Ambil wadahnya apa? Bunganya itu pegang. Kalau kita bawa bunganya, baunya pasti ada di situ. Kalau kita pegang Nabi Muhammad, ada Allah lah. Nabi Muhammad akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diamalkan. Ilmu ini kalau diamalkan ada buahnya nanti. Ya Allah, melihat orang di dunia, kita bukan di dunia. Tinggal di dunia tapi bukan di dunia. Tinggal di dunia, hawanya nafsu, racun-racunnya dunia tidak bisa masuk ke pikiran kita. Di pikiran kita ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad SAW. Itulah kalau sudah dapatkan ini, kita amalkan buahnya. Dunia dan seisinya ini akan menghadap kepada kita. Nah, amal baik inilah yang bisa menjadikan amalan ilmu yang tadi kita amalkan. Itu kebaikan itu. Ingin sama Nabi Muhammad, itu kebaikan yang sangat hebat. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadikan kita nanti bersama Allah. Nah, kalau sudah ada Allah di hati kita, dilihat dalam hati, tidak ada bisikan. Berkat amalan ilmu kita amalkan, kebaikan kita lakukan, dilihat hati sudah ada bisikan lagi. Yang ada Allah. Kita tahu ini memang bukan tempat berbisik-bisik. Ini tempatnya Allah. Ada masalah apa-apa langsung yang dekat, tak jauh di dirinya. Bahkan dia tahu gemercik, yang tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia tahu khianatnya mata manusia, bahkan apa yang di dalam hati manusia. Istri kita yang dekat benar sama kita, tidur sama kita, istri kita tidak tahu dia apa yang di hati kita. Allah tahu, namanya dekat benar Allah. Allah tahu gemercik hati kita. Kalau sudah ada di sini, ini tempatnya Allah. Itulah auliaillah sebelum tidur ingat sama Nabi, baca la ilaha illallah. Tidak ada yang menuju kecuali kepada Allah. Sampai kapan kalau kita di atas kasur numpuk lagi inginnya, ingin ini, nambah hayalan di atas kasur. Ingin ini. Kalau tempatnya sudah penuh tidak bisa masuk, ingin akhirat harus dikurangi. Kalau sudah kurang masukkan baru. Nah, baru benar hidup kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang percaya dan berbuat baik. Kalau sudah mulai sekarang ini harus kita tambah. Kalau bukan sekarang, di mana kita berbuat baik di dunia ini? Manfaatnya kita bersama Allah. Tidak jauh Allah, Ka'bah di hati kita. Ngomong apa-apa ya Allah, minta sama Allah. Apapun ngomong sama Allah dulu. Ini ngomong sama Allah, dekat Allah. La ilaha, Allah akan memilihkan sesuatu yang paling terbaik. Abdi ati'ni wa la tu'allimni bima yasluhuka. Hambaku, berbuat baik saja, taat saja sama Allah. Jangan pernah mengajari Allah apa yang terbaik untukmu, Allah bilang. Allah nanti memilihkan yang terbaik. Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari menyebutkan perkataannya di Al-Hikam ini, memberitahukan qaumun aqamahumul haqq li khidmatihim wa qaumun ikhtassahum Allah bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula wa haula min adha'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Yang artinya ada kaum yang oleh Allah didudukkan dalam bagian ibadah semata-mata. Ada seorang kaum yang Allah ciptakan memang mereka ini beribadah. Dan ada kaum yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya. Ada sebagian malaikat sujud saja. Ada kaum yang dapatkan hidup di dunia yang Allah muliakan dia dengan beribadah, 500 tahun beribadah. Ada yang Allah khususkan dengan kecintaannya.
Allah berikan ini hamba, ibadahnya tidak banyak, tapi Allah cinta benar, Allah muliakan ini hamba dengan kecintaan. Orang yang beribadah tadi itu kemuliaan, bisa berbuat baik. Ada Allah ada izinkan untuk berbuat baik. Tidak diberikan kemuliaan, tidak diberikan kekhususan, tidak bisa berbuat baik. Setiap berbuat baik dihalangi, tidak bisa ketemu sama kebaikan. Kemarin kita dengarkan bagaimana tanda orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dan taufik dari Allah. Mereka kalau satu mau berbuat sesuatu apapun, mau berbuat maksiat tak bisa, ketemunya ibadah. Padahal kita mau buat maksiat, berubah jadi berbuat ibadah. Dihalangi oleh Allah. Tanda orang ini diikat sama Allah, tak boleh lari sama Allah, harus bersama Allah. Nah, ada kaum yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya. Semuanya ini bagaimana? Apakah ada yang kurang? Enggak, semuanya ada kelebihan. Ini dapat ibadah itu kelebihan. Cuma orang yang diizinkan sama Allah saja yang bisa berbuat baik. Orang yang dekat sama Allah saja orang yang bisa berbuat baik itu. Kalau enggak, niat baik tidak muncul, pikiran tidak baik, niat tidak baik, banyak yang tidak baik saja yang muncul. Tapi kalau sudah orang ini dicintai oleh Allah, mendapatkan kekhususan, mereka bisa berbuat baik. Tiba-tiba mau keluar janji sama orang begini, berubah jadinya ke masjid. Berubah jadinya begini. Kenapa? Allah pengen hambanya ini dekat sama Allah. Nah, ada yang hidup di dunia ini banyak semata-mata ibadah, diberikan Allah amal baik yang banyak. Orang tidak bisa, dia bisa berbuat baik. Ada yang diberikan Allah kecintaannya. Nah, masing-masing dari mereka ini kami memberikan karunia dan pemberian kepada mereka. Allah berikan semuanya, yang cinta ini diberikan sama Allah karunia, yang ini diberikan karunia, yang beribadah diberikan karunia, dan pemberian Tuhanmu tidak terbatas. Pemberian Allah, wa kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah bilang, artinya untuk masing-masing Allah kami memberi karunia dan pemberian Tuhanmu tidak terbatas, ada batasnya. Allah tidak akan membatasi pemberiannya, dan Allah yang maha memberi karena maha, sudah tidak ada batasnya, karena maha tidak ada batasnya. Man dhaqa fadlu rabbi ya umarun abidi, tidak pernah terputus pemberian Allah ini. Jadi kalau orang melihat ada yang putus, salah itu sudah. Kita sudah menghina Allah Subhanahu, tidak pernah ada yang terputus. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari ada pemberian yang baru, terus yang baru. Kalau kita bilang bagaimana nanti ke depan, apakah ada pemberian Allah lagi? Allah tidak pernah putus. Inilah tanda belum melihat kekuatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Ngadu sama Allah, minta sama Allah, bersimpu dengan Allah. Karena ini kekuatan yang dahsyat, tidak ada lagi. Dunia ini punya Allah. Hati-hati syaitan terkadang dengan bisikan kita berbuat baik, dia telah memberikan satu bisikan dan menjadikan kita bersandar dengan kekuatan kita menjalani hidup, bahkan menjalani kebaikan. Karena syaitan ini aku yang berbuat, aku akhirnya dia membisikkan orang untuk tidak bersandar dengan bahwasanya kebaikan ini dari Allah. Kalau kebaikan dari Allah, kekuatan Allah tidak pernah terputus. Kalau kebaikan itu dari kita ngitung jenggot saja tidak sanggup. Berapa ini? Tidak sanggup kita. Tidak punya kekuatan. Hitung bulu rambut kita tidak sanggup. Tapi kalau mau ngitung pemberian Allah, bagaimana? Mau ngitung ini tidak bisa. Maha pemberi. Nah, ada orang memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi beribadah, menghadamkan diri. Ada yang dengan sedekahnya, ada yang dengan sholat malamnya, ada dengan ini, ada dengan itu, ada yang dengan jabatannya, ada dengan perdagangannya, macam-macam. Semuanya ada bagian dari Allah. Semuanya
Wa kullun numiddu haula wa haula min ata'i rabbi. Semuanya itu pemberian dari Allah selama itu kebaikan. Yang penting harus kita ingat, karena semuanya wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu ada batasnya, ada batas, tidak terbatas pemberian Allah. Kalau kita tahu kebaikan yang akan mendekatkan kita kepada Allah, apapun ada yang didirikan oleh Allah, ditegakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bersedekah. Ada yang untuk sholat, ada yang diciptakan ngajar, ada yang diciptakan ini, ada yang dengan cintanya Allah berikan semuanya bagian itu. Tapi harus ingat, kita harus kembali bahwa yang kita dapatkan posisi-posisi itu dari Allah posisi itu. Jangan kita takut, aku ini kenapa sholat saja, kenapa aku tidak disuruh sedekah? Kenapa aku ini sedekah terus tapi aku tidak bisa sholat? Yang banyak seperti orang itu. Nah, ini manusia ada lebihnya. Semua ada lebih di sini, ini ada lebih di sini. Semuanya ada bagian dari Allah, dan pemberian Allah tidak terbatas. Karena itu sendiri ibadah kebaikan seperti yang kita dengarkan kemarin. Ada seseorang yang beribadah terus tapi tidak ada keramatnya, sholat duha, sedekah terus tapi tidak pernah ada balasan, tidak ada keramatnya. Padahal yang sedekah akan dilipat gandakan hartanya. Yang begini tapi dia sedekah terus. Apa kata Imam Ahmad bilang, sesungguhnya kebaikan istiqomah yang kau lakukan itulah keramatnya. Apakah kau tidak sangka bahwa kebaikan itu adalah hadiah dari Allah? Ibadah istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 keramat. Bukan dengan kita terbang, namanya ibadah kita, doa kita ini sudah mustajab. Atau dengan sedekah berlimpah-limpah harta kita, namanya sudah diterima sama Allah. Tidak. Dengan kita istiqomah lah, itulah sumber dan inti dan matanya. Matanya itu mata airnya daripada nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Kenapa? Buktinya kita terus tidak pernah lepas itu amalan. Walaupun tidak ada balasan kelihatan. Ternyata bukan dengan balasan yang ada di pikiran kita itu. Balasan Allah sudah Allah berikan dengan istiqomah yang lebih baik daripada 1000 keramat itu. Nah, beliau langsung menyambung perkataan ini setelah mereka jelaskan di minggu kemarin tadi. Setelah dijelaskan oleh Ahmad bin Athaillah masalah wirid, karena tidak akan ada wiridan atau amalan kebaikan itu kecuali sudah bergandengan sama pemberian Allah. Setiap kita amalkan, walaupun kita tidak melihat bekasnya, itu sudah punya gandengan. Salat ada pahala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi Allah belum bentukkan dengan gambaran dunia ini. Yang kita fahami atau mungkin kita belum faham pemberian Allah yang sudah Allah turunkan. Setiap amal sudah Allah turunkan itu. Jadi jangan ragu dibilang istiqomah engkau itu sudah tanda Allah menerimamu. Allah ini sudah benar-benar memeluk kita karena kita istiqomah. Tapi kalau sudah ada istiqomah, yang mana setan sudah memulai membisiki, tidak diterima, ini namanya tidak ada ini. Nah, itu setan sudah tahu bahwa kita ini diterima. Nah, setelah itu sahibul kitab menyerahkan ini. Ada manusia yang diciptakan memang beribadah saja. Ada yang diciptakan ibadahnya muncul keramat, muncul begini. Ada yang memang diciptakan dia begini saja. Nah, orang yang sudah percaya, sudah dekat sama Allah, sudah tahu benar. Semua yang Allah pilih daripada pemberian itulah yang paling terbaik. Allah sendiri yang memilih hambanya, maka ada yang dipilih untuk melaksanakan ibadah yang zahir. Ialah mereka para abid, para ahli ibadah dan para ahli zuhud. Orang yang zuhud, dia pilih, Allah milih mereka ibadah saja. Padahal ibadahnya ini kenapa tak kaya-kaya? Bukan masalah kaya. Ibadah ini lebih daripada nikmat kekayaan.
Ada orang, ini orang kesian, seorang wali Allah, dan dia budak, tahu budak, hamba sahaya. Tapi karena sudah percaya sama Allah, senang menjadi hamba sahaya yang Allah pilihkan. Dia ibadah terus. Ada yang mau membelinya, aku mau membelinya, wahai budak. Si budak tadi bilang, aku boleh dibeli dengan syarat. Apa? Kau tidak boleh memerintahkan aku lagi kalau sudah habis sholat isya. Habis tenggelam maghrib, jangan tidak bisa memerintahkan. Boleh beli saya. Tapi kalau sudah maghrib, jangan. Sama malam, jangan. Dan jangan kau panggil aku sebelum subuh sampai terbit matahari. Setelah itu boleh, terserah. Setelah waktu duha, budaknya bilang, ya sudahlah, kata raja, tidak apa-apa. Kata si pembeli ini, aku beli engkau dengan syarat tersebut. Dia belilah. Karena budak ini hukumnya seperti istri ya, tidak boleh nolak apa yang dikatakan suami. Puasa harus izin dulu sama suami. Begitu juga budak hamba milik seseorang. Nah, nama heran kenapa bisa dia tidak boleh diganggu. Dilihat ini orang sedang ibadah dan di atasnya ada kubah dari cahaya. Ya Allah, dia bilang budak kita ini tidak tahunya walinya Allah. Orang sudah jadi walinya Allah. Tahu wali Allah? Wali Allah ini manusia yang hidup di dunia sudah menjadikan Allah ini walinya. Yang dipilih sama Allah itulah yang dia mau. Perempuan tidak bisa nikah kalau tidak ada walinya. Harus punya wali. Seorang anak ini siapa wali mereka? Bapak mereka. Itulah wali mereka. Mereka kalau ke mall lupa diri, tidak bawa duit, mau tunjuknya semuanya. Kenapa? Aman, ada wali. Siapa walinya? Orang tua mereka ini wali. Kita tinggal di dunia ini harus senang karena yang punyanya Allah, walinya kita. Semua yang Allah pilih itu menyenangkan. Kalau seorang sudah tahu dunia punya Allah, tidak ada yang saingan sama Allah, tidak bisa. Semuanya di bawah genggaman Allah, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita benar hidup di dunia ini, pikiran kita benar. Oh, ini dunia punya Allah. Kenapa dunia begini? Oh, memang Allah sudah jadikan dunia ini banyak ujiannya. Udahlah hidup. Yang penting yang punya, yang ngatur semuanya Allah. Jangan takut kita. Anak kecil aja tidak takut kalau jalan sama orang tuanya. Kalau sudah di rumah orang tuanya senang. Kenapa? Rumah bapak ulun ini aman aja. Nah, begitulah orang yang sudah jadi walinya Allah. Kita harus punya wali, hidup sendirian. Dunia punya Allah, rezeki dari Allah, diri kita diciptakan Allah. Nah, kita jadikan Allah ini wali kita. Wali yang memilih segala sesuatu dia semuanya. Itulah digelarkan mereka ini walinya Allah, sudah punya wali. Kalau tidak punya wali, rugi kita. Allahu yatawallas shalihin. Allah yang akan melindungi, janji Allah. Allah lah yang akan melindungi orang-orang dan menjadi wali bagi orang-orang yang berbuat baik. Cuma orang yang berbuat baik, bukan orang yang punya harta, punya tahta, punya kedudukan. Nah, punya orang yang berbuat baik, langsung Allah bilang, aku walinya. Dijaga sama Allah. Nah, ini orang miskin, bukan miskin lagi, dirinya dipunya orang, tidak usah punya rumah, tidak punya rumah, tidak bisa punya harta orang budak, tapi hatinya senang karena dia punya wali Allah. Dia tahu yang Allah takdirkan yang baik. Akhirnya hamba sahaya ini yang sangat kaya, sudah tidak ada lagi kekayaan sebesar orang yang sudah dekat sama Allah. Di hatinya bersemayam ada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat. Ini orang dipanggil sama budaknya, kami minta maaf, kata rajanya bilang. Selama ini kami ini sudah menghina engkau sama saya. Tak tahunya engkau ini wali Allah. Kau tahu dari mana? Aku melihat engkau semalam sholat, melihat ada cahaya. Menangis dia langsung. Ya Allah, rahasia antara aku dan engkau sudah terbuka ya Allah. Tolong ya Allah. Cabutlah nyawaku ini ya Allah. Aku rindu denganmu. Malah dia diketahui kedudukannya, diketahui kehormatannya, diketahui kehebatannya, bukan senang. Dia senang kalau bersama Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini akhirnya meninggal dunia. Di sini kita lihat orang yang senang padahal jadi budak.
Jadi budak, dirinya dibeli orang, punya orang. Nggak usah keren. Kita alhamdulillah punya rumah, punya ini. Ini semuanya gara-gara hawa nafsu, angan-angan yang panjang, tulul amal. Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan kita dalam Sahih Diniyah, semua masalah ini manusia padahal ada. Lupa bersyukur, lupa segala-galanya. Di atas kasur mereka banyak angan-angan yang panjang. Angan-angan yang pendek bagus, kata Habib, bikin semangat hidup, punya cita-cita. Tapi pendek, tak boleh panjang. Kalau sudah panjang, ini yang beracun. Tanda panjang, lupa tidurnya mimpi Rasulullah. Itu tanda sudah kita punya angan-angan panjang. Kalau sudah tidur, lupa berdoa, ya Allah, mimpikan aku Rasulullah. Aku ingin ini, ya Rabb, bukan dunia ini. Aku ingin ini, ya Rabb. Aku ingin surgamu, aku ingin ridhomu, ya Allah. Nah, andanya angan-angan cita-cita hidup kita ini pendek. Bagus namanya, tidak hancurkan kita. Nafsu kita tidak akan bisa menghancurkan kita. Tapi kalau angannya panjang, di atas kasur pun sholat ingat. Ini begini dapur, begini mobil, begini motor, begini ini terus. Kalau meninggal jadi apa? Nah, dilihat di hati tidak ada Nabi Muhammad. Di hati manusia banyak manusia yang meninggal. Tapi siapa yang hati tidak ada Nabi Muhammad? Itulah beruntung kita. Beruntung benar. Allah bukakan jalan kebaikan ini. Allah bukakan pintu syafaat seolah-olah Nabi Muhammad memanggil kita. Seolah-olah Nabi Muhammad terus mengikat kita untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majlis kita, kehidupan kita ini benar-benar beruntung. Benar-benar kita memang orang yang beruntung dan Allah berikan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nah, maka yang dipilih untuk melaksanakan ibadat yang zahir ialah mereka para abid, ahli ibadat, orang yang zuhud. Nak puasa ini namanya ahli ibadat. Allah pilih mereka begitu dan mereka senang. Nak mau mereka ini karena tahu ini tugas dari Allah. Ketika mereka dicabut nyawa mereka senang. Apa? Tak tahu mereka dengan ini mereka bisa dekat sama Allah. Dengan itu cuma kalau mereka minta posisinya lain tak akan dekat mereka dengan Allah. Tapi dengan pemberian Allah, itulah yang menjadikan mereka dekat sama Allah, senang. Kita buka puasa saja senang. Puasa, habis puasa diberikan makanan enak. Anak-anak kecil aja senang. Habis puasa, buka puasanya nanti makanan ini. Mau udah apa-apa puasa. Lapar, nggak apa-apa lapar. Yang penting buka puasanya itu. Kita saja kalau tidak ada selera makan, coba puasa. Senang kalau sudah puasa. Tidak ada selera makan ini. Kesana kemari ujungnya ke rumah makan mie lagi, ya, nasi goreng lagi. Tapi gara-gara puasa, nikmat, ikan terasa, ini terasa. Akhirnya senang puasa, padahal lapar. Tahu puasa nikmat. Bulan puasa kita tinggalkan nangis kita, ya Allah. Nikmatnya bulan puasa, padahal lapar. Nah begitulah orang ini. Orang ini, orang ahli ibadah, dia tahu sabar, zuhud, jadi budak. Tapi karena tahu ini yang mendekatkan kepada Allah, ini yang pilihan Allah. Sudah, tidak ada ini nikmat, inilah nikmat. Allah kasih kita jalan. Dan ada pula yang dipilih oleh Allah untuk kesayangan, kekasih Allah. Dan mereka ini orang-orang yang arif, muhibbin, yang tidak ada tempat dalam hati mereka kecuali zikrullah semata-mata. Ini orang lain kelihatannya amalnya sedikit, zuhudnya sedikit, tak tahu di hatinya jatuh cinta sama Allah. Ini amalan yang paling tinggi. Menganggap dunia ini kosong, tidak ada apa-apa kecuali Allah yang menciptakan dan melaksanakan segala sesuatunya. Sudah jatuh cinta sama Allah, mabuk sama Allah. Ini orang dipilih sama Allah begini. Nah bagaimana? Apakah ini pengen kedudukan ini? Tidak, semuanya ada bagian. Tapi ini bagian memang orang yang namanya arif billah, bagian yang
mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Tapi di dunia di surga ada yang iri. Begitu juga mereka di dunia tidak pernah iri. Kenapa? Karena tahu syaitan gara-gara iri sama Nabi Adam. Oh, saya hebat, saya ini, saya banyak ibadahnya. Akhirnya tidak bisa. Kaum Abraha gara-gara iri sama Mekah. Oh, ini Mekah, kita lebih kuat, kita lebih hebat, pindahkan saja Ka'bah. Akhirnya Allah turunkan laknatnya. Semuanya ada tempatnya. Batu bara di Samarinda. Oh, orang mau iri, pindahkan ini. Kenapa ya Allah? Dzalika fadlullah yu'tihi. Itu fadilah Allah yang Allah sudah berikan. Tidak bisa ada yang protes. Mau cari batu bara harus ke Al-Tim. Mau sholat ngadepnya harus ke Ka'bah. Memang sudah ada tempat-tempatnya. Dan itulah pilihan Allah. Kalau orang sudah percaya sama Allah, mau dia di bawah, mau dia di atas, dia sudah serahkan sama Allah. Nah, kalau sudah begitu dia akan naik derajat. Orang yang sudah percaya, ini pilihan Allah. Mau di bawah, mau di atas, itu Allah yang milih. Orang ini mau Allah tugaskan saya beribadah terus, mau Allah berikan Allah kedudukan muhibbin, para pencinta yang mabuk sama Allah, terserah Allah. Yang penting saya mau dekatkan diri, karena dengan saya percaya dengan pilihan Allah dan melakukan apa yang Allah tunjuk kepada diri saya, inilah yang akan menjadikan saya dekat sama Allah. Akhirnya naik kedudukan jadi para pencinta. Karena cuma yang pencinta sama Allah dan yang percaya sama Allah saja yang akan mendapatkan itu. Jadi tidak ada lagi mikir siapa di atas, siapa di bawah. Yang mereka pikirkan adalah ini perintah Allah. Kalau mikirkan siapa di atas, siapa di bawah, ini lebih banyak diberi Allah, ini lebih sedikit, belum tahu sama Allah. Sembahlah Allah, jangan sembah pemberiannya. Sembahlah Allah, jangan sembah kedudukannya. Sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Allah, benar-benar Allah, dan tidak ada yang kita lihat kecuali Allah. Allah. Itulah awliya Allah, zikirnya Allah. Lenyap semua. Kalau kita tidak rendahkan, akhirnya kita hidupnya tidak sampai-sampai. Macan itu, kijang itu dimakannya. Padahal kijang lebih cepat larinya dari macan. Apa sebab? Kijang lalu jalan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, larinya. Macan langsung lihat, kijang ini tujuannya, dikejarnya langsung. Nah, kalau mau sampai, melihat satu tempat saja, jangan melihat banyak tempat. Dah habis-habis dunia muter lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah meninggalkan kita dalam keadaan la ilaha illallah. Benar-benar hidup menyembah Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wal qabul bisirril Fatihah ila hadratir Rasul al-Fatihah. Alhamdulillah.